Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kakak akan membahas soal lanjutan soal kimia SIMA UI tahun 2019 nomor 49 sampai 52, kode soal 323. Soal nomor 49, Kevlar merupakan polimer yang bersifat tahan panas dan serat sintesis yang kuat. Rumus struktur Kevlar adalah sebagai berikut. Monomer penyusun Kevlar adalah polimer itu kan gabungan dari monomer-monomer dalam jumlah yang sangat banyak. Ini ya, dalam jumlah N. Monomernya itu ada yang sejenis, ada yang berbeda jenis. Kalau sejenis berarti dia nanti A terus dalam jumlah tak tentu, dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau nanti berbeda jenis, AB gitu, berulang lah ya kan. Nah, jadi kan kalau Kevlar ini, kalau misalnya dia sejenis, di sini kan tidak nampak pola berulang A, tidak ada ya. Berarti ini merupakan polimer yang terdiri dari monomer yang berbeda jenis. Jadi lebih dari satu kan, otomatis yang A salah ya, yang A itu yang Kevlarnya ini, yang polimer Kevlarnya ini ditulis lagi. Yang B juga salah, yang C salah. Nah, perhatikan di sini struktur Kevlar, mana dia yang polanya berulang. Ini ada NH, ini ada NH, CO. Berarti di sinilah ya kita belah ya. Nah, di sini kan jadi putus lah dia ikatannya ya. Ini putus NH, ini NH juga putus. Karena dia putus berarti hanya harus tambah satu lagi, NH2. Jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Kalau yang E, di sini N-nya hilang. Jadi gimana dia akan membentuk ikatan antara NH dengan CO kalau di sini N-nya hilang? Tidak mungkin ya. Soal selanjutnya, diketahui nomor atom unsur Na, Mg, dan Al masing-masing 11, 12, dan 13. Urutan jari-jari kation yang tepat adalah, di sini yang ditanya adalah jari-jari kation. Kalau kita bandingkan sifat jari-jari kation dan anion, jadi jari-jari kation itu lebih kecil daripada jari-jari atom yang netralnya. Kemudian, jari-jari anion itu lebih besar daripada jari-jari atom netralnya. Nah, jadi kita lihat di sini kan yang ditanya jari-jari kation ya, kation. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Natrium nomor atomnya 11. Berarti elektronnya juga 11 kan? 2, 8, 1 gitu kan. Terus Mg nomor atom 12, berarti elektronnya juga 12. 2, 8, 2. Terus Al 13 ya. Al aluminium nomor atom 13, elektronnya juga 13. 2, 8, 3. Ini konfigurasi elektron untuk yang jari-jari atom netral. Kalau jari-jari kation, di sini kita kasih muatannya. Karena dia Na, elektron valensinya 1, dilepas 1, ini dibuang 1 lah, ini Na+. Terus Mg2+, dibuang 2. Ini ya, 2+. Al3+, dibuang 3. Ini 3+. Jadi kalau elektron valensinya 1, 2, 3 itu melepas elektron membentuk ion positif. 4 bisa melepas, bisa menerima, tapi cenderung menerima ya. 4, 5, 6, 7 membentuk ion negatif dengan menerima elektron. Jadi sekarang di sini ini kan jari-jari kation. Kalau kita lihat mereka ini jumlah elektronnya sama semua kan, 28, 28, 28. Jadi kalau dalam keadaan isoelektron, artinya jumlah elektronnya sama, semakin besar muatan kationnya, maka jari-jari kationnya semakin kecil. Kalau anion, semakin besar muatan anionnya, maka jari-jari anion semakin besar. Berkebalikan ya. Ini kan kation, muatan yang paling besar adalah Al3+, kemudian Mg2+, Na+. Jadi kalau jari-jari kation yang paling besar itu kan muatan yang paling kecil ya, Na+, Mg2+, Al3+. Jadi jawabnya adalah A. Nanti gimana Kak kalau misalnya di situ di soal ada kation dan ada anionnya, jari-jari ion semua, gimana? Jadi jari-jari anion itu lebih besar daripada jari-jari kation gitu ya, untuk keadaan jumlah elektronnya yang sama.
Seperti itu. Soal selanjutnya, dari 5 buah senyawa berikut yang memiliki kepolaran terbesar adalah. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan kepolaran terbesar. Yang pertama itu dari selisih keelektronegatifan yang paling besar. Tapi di sini tidak ada harga keelektronegatifannya, jadi nggak bisa kita cari pakai cara itu ya. Kemudian cara yang kedua itu bisa kita lihat dari polar tidaknya suatu senyawa. Kalau unsurnya terdiri dari 2 unsur, kalau dia sejenis itu nanti non-polar. Kalau berbeda jenis, dia polar. Antara A sampai E yang terdiri dari 2 unsur itu adalah yang E. Kemudian dia sejenis F2, F dengan F, berarti ini salah, ini non-polar. Yang ditanya yang kepolarannya terbesar gitu ya. Kemudian kalau dia lebih dari 2 unsur, kita bisa cek dengan melihat PEB-nya. PEB itu apa? PEB itu pasangan elektron bebas. Jadi kita cari di sini ada nggak PEB-nya. Kalau ada PEB-nya itu polar, kalau tidak ada dia non-polar. Kita cek. Kan di sini atom pusatnya ada Be, B, C, dan N. Semua mengikat F, tapi tidak ada data nomor atom. Jadi kan kalau mau kita gambarkan ya ada PEB atau enggak, kita kan harus tahu elektron valensi. Karena nggak ada nomor atom, kalian harus tahu elektron valensi dari mana? Dari golongan. Jadi setidaknya kalian hafallah unsur-unsur dalam tabel periodik itu yang golongan A ya. Jadi nggak kewalahan kalau ada soal seperti ini. Yang A ada Be, F2. Be atom pusatnya kan. Jadi Be itu golongan berapa? Golongan 2 ya. Beli mangga, casi 1000, balik ratusan. Jadi elektron valensinya 2. Tahu tangannya 2. Mau mengikat F sebanyak 2. Berarti kan ini pas kan? Tidak ada PEB. Berarti BeF2 ini non-polar. Yang B ada BF3, B ya, atom pusatnya boron. Nah, boron ini golongan berapa? Golongan 3A, balga intel ya. Jadi karena golongan 3, valensinya 3, tangannya 3. Dia mengikat F sebanyak 3. Berarti kan di sini nggak ada pasangan elektron bebas. Ini juga non-polar ya. Yang C ada CF4, atom pusatnya si C, karbon ya. Karbon ini golongan berapa? Golongan 4A. Cewek si genit senang playboy. Jadi kalau golongan 4A tangannya 4 ya. Kita buat C tangannya 4. Dia mengikat F sebanyak 4. Berarti pas juga, tidak ada pasangan elektron bebas. Non-polar ya. Yang D apa? NF3, atom pusatnya si N, nitrogen. Nitrogen golongan berapa? 5A ya. Nembak pacar asal sabar bisa. Berarti karena golongan 5A, tangannya 5. Elektron valensinya 5 ya. Ini N 5. Di mana 2-nya lagi? Dia kan mengikat F3. F3. Berarti ada 2 lagi kan elektron valensi N di sini. Inilah namanya si siapa? Ini namanya PEB, pasangan elektron bebas. Berarti NF3 inilah yang polar. Dialah satu-satunya yang polar, selebihnya non polar. Jadi jawabannya yang punya kepolaran yang terbesar adalah NF3D. Supaya lebih paham, pelajari lagi pelajaran kelas 10 materi ikatan kimia ya. Soal selanjutnya, jika 200 ml PbNO3 2 kali 0,10 m direaksikan dengan 300 ml Ki 0,12 m, konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung masing-masing adalah, yang ditanya reaktan ya, jadi nanti PbNO3 2 kalinya sama Ki yang sisanya. Nah, jadi kita reaksikan dulu apa senyawanya? PbNO3 2 kali dicampurkan, direaksikan dengan siapa? Ki.
Ki. Hasilnya apa? Nah, ini kalau kalian nggak paham ionisasi, agak susah ya mereaksikannya. Ini PbNO3, gimana? Pb2 plus NO3 min, ya kan? Pb lihat NO3 nya 2, NO3 lihat Pb nya 1. Ini NO3 nya 2 kali, di sini 2. Terus Ki, sama-sama satu jumlahnya ya. K lihat I nya 1 plus I lihat K nya, I min. Oke, jadi tetap dalam pereaksian itu positif negatif, negatif positif ya. Jadi Pb2 plus sama I min, K plus sama NO3 min. Jadi hasilnya apa? Pb sama I min. Tukar posisi, Pb nya 1, I nya jadi 2 ya. Pb I2 tambah yang ini, K nya jadi 1 ya. K, NO3 nya 1 juga, KNO3. Kalau belum paham reaksi ionisasi, silahkan kalian cek video untuk kimia kelas 10 ya. Di situ ada cara mengionisasikan senyawa. Setelah ini, langkahnya itu kalian lihat udah setara belum? Lihat ya, ini kan NO3-nya 2 kali nampak dalam kurung kan. Di kanan berapa? Masih 1 kan? 2 kasih koefisiennya. Terus K-nya jadi 2 di kanan, di kiri K-nya masih 1, kasih 2. I-nya jadi 2, di kanan juga udah 2. Pas ya. Setelah itu, untuk tahu kita reaksinya sisa yang mana, habis yang mana, kita buat mula-mula bereaksi sisa. Seperti ini ya. Nah, setelah ini, yang kita masukkan adalah data molnya. Molnya diketahui nggak di cerita soalnya? Nggak ya. Jadi rumus mol apa? Rumus mol itu kan apa? Di sini yang ada mililiter sama M, berarti V kali M. Rumus mol ada banyak, silakan kalian pelajari kelas 10 ya. Jadi yang PbNO3 200 kali 0,1 berapa itu? Hilang 1 komanya ya, 20 milimol. Yang Ki 300 kali 0,12 berarti 3600. Hilang 2 komanya, 36 milimol. PbI2 sama KNO3 kan nggak ada, jadi kosong. Nah, setelah itu kita cek yang bereaksi berapa. Kalau ada 2 mol yang diketahui, kalian pakai pereaksi pembatas. Nah, itu yang bakalan jadi patokan, atau itulah dia yang habis. Nah, caranya gimana mencari yang habis? Kalian buatlah mol per koefisien yang paling kecil. Kita lihat yang pertama, di sini ada 20 untuk PbNO3 ya. Kita buat PbNO3 2 kali banding sama Ki kan. Yang pertama 20 molnya kan, 20. Koefisiennya berapa? Koefisien kan angka sebelum zatnya itu. Kalau tidak ada ditulis seperti ini berarti 1 banding Ki. Molnya 36. Koefisiennya 2. Mana yang paling kecil? 20 per 1 20, 36 bagi 2 18. Jadi ini yang jadi patokan, ini yang habis. Langsung kita turunkan, Ki-nya habis 36. Ini kan kurang ya, habis. Jadi Ki yang sisa-sisa ini salah. Jawabannya kalau nggak D, E. Untuk menentukan PbNO3 2 kali yang bereaksi, kan ini udah jadi patokan si Ki-nya kan. Jadi kita buat ini patokannya. Caranya, koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Jadi 1 per koefisien yang diketahui 2, mol yang diketahui yang patokan 36 sama dengan 18. 20 kurang 18, 2 milimol. Jadi PbNO3 2 kali yang sisa. Ini kan nggak ada ditanya ya. Kalau nggak mau dicari boleh, supaya lebih paham boleh 1 per 2. Yang ditanya kan 1 per 2 kali 36 berarti sama 18. Yang ini 2 per 2 kali 36, 36.
Kalau kalian bermain di logika boleh aja. Kalau ini 2, 3, 6, kalau 1 berarti 18, sama aja. Mana yang enaknya ya? Ini yang hasil reaksi dia nggak berkurang ya, tapi plus. Jadi turun aja 18 milimol, 36 milimol. Opsi jawaban kan dalam satuan M ya. Jadi mol ini kita ubah ke M. Kan mol tadi ini V kali M kan. Jadi kita masukkan mol sama dengan V kali M. Molnya berapa? Mol setelah reaksi 2. Terus V yang dipakai adalah V total. Jadi 200 tambah 300 sama dengan 500 dikali dengan M. Maka M sama dengan 2 dibagi 500 ya. Sama-sama kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 itu 1. 500 bagi 2, 250. Nah, supaya gampang, ini sama-sama kita kali 100 ya. Jadi 1 kali 100, 100. 250 kali 100, 250, nolnya 2 ya. Jadi kan ini bisa kita ubah jadi 100 per 25 biar gampang ya, kali 10 pangkat 3. Jadi 100 bagi 25 4. Ya udah, naik ke atas minnya 4 kali 10 pangkat min 3M. Jawabnya adalah D, 0,004, kan komanya 3 angka. Bisa. Kalau udah pintar hitungannya ini tadi 1 bagi 250 ya udah 100 bagi 25 ada 4-4-nya, nggak mungkin 0,01 kan. Jadi jawabnya D. Sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.